Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Dr. Joko Subando, SSI MBD, Direktur Program Pascasarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Sekolah Pascasarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta memiliki program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Program studi ini didirikan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan adanya tenaga pendidik bergelar magister yang mampu mengajar pendidikan agama Islam, khususnya di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Untuk maksud tersebut, maka Pascasarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta membangun visi bagi prodinya, yaitu menghasilkan lulusan bergelar Magister Pendidikan Islam, Agama Islam yang islami, profesional, dan modernis. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka manajemen Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terpadu dan terintegrasi dalam konteks modernitas yang saat ini berkembang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, agar mahasiswa yang studi di program Pascasarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta mampu menyelesaikan studinya tepat pada waktunya, maka Pascasarjana memiliki slogan dalam pengelolaannya, yaitu 15-15-96. Di awal semester atau di semester 1, mahasiswa menempuh 15 mata kuliah, yaitu Islamic Worldview, kemudian studi Quran dan hadis kontemporer, kemudian studi pemikiran dan pendidikan Islam. Kemudian sambil di semester 1 ini mahasiswa mengajukan judul tesis yang nanti akan disusun proposalnya di semester yang kedua. Kemudian di semester yang kedua, mahasiswa menempuh 15 SKS juga, mulai dari pengembangan kurikulum PAI, kemudian psikologi pendidikan, kemudian mahasiswa menempuh juga terkait dengan metode penelitian pendidikan. Dan di akhir semester 2 ini, harapan kita mahasiswa sudah memiliki proposal tesis yang sudah teruji dan nanti bisa digunakan untuk penelitian di semester 3, sambil mahasiswa menempuh 9 SKS seperti misalnya evaluasi pembelajaran PAI, kemudian isu-isu kebijakan pendidikan agama Islam. Dan di awal semester keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, diharapkan mahasiswa sudah bisa menyelesaikan tesisnya dan bisa mengikuti ujian munakosah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, agar studinya mahasiswa kami yang ada di Pascasarjana mampu berjalan dengan lancar, maka program Pascasarjana akan mendampingi seluruh mahasiswa, dan mahasiswa akan didampingi oleh dokter-dokter pendidikan yang qualified di dalam bidangnya. Demikian juga kami akan membangun suasana atmosfer akademik yang menunjang keberhasilan dalam studi dan penelitiannya mahasiswa. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan kami. Marilah bergabung bersama kami di program Pascasarjana, khususnya bagi Bapak Ibu mahasiswa yang masih bergelar S1, kemudian Bapak Ibu guru yang mungkin belum bergelar magister. Mari bergabung bersama kami mendaftar di program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam. Mari kita sambut dan kita songsong masa depan kita yang cerah dan gemilang bersama Pascasarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bando. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu Iswa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Vivi. Once, Pak Bando sama Bu Iswa, izin kita mulai dulu mawon nggih. Nanti sambil berjalan waktu biasanya peserta nanti mengikuti. Nggih. Ngaten nggih Pak. Nggih. Izin saya mulai Bu Iswa. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Institut Islam Ambalulum Surakarta, Bapak Dr. Joko Subanto SSI MPD yang kami hormati, Ibu Kepala Program Strata 2 Pendidikan Agama Islam Institut Islam Ambalulum Surakarta, Ibu Dr. Uswatun Hasanah MPDI, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen yang mengikuti webinar kali ini dan seluruh peserta webinar dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama melalui saluran Zoom ini untuk mengikuti acara webinar berseries yang diadakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, di mana ini dalam berseri ini menjadi putaran yang terakhir, yang ke-6. Tapi insya Allah kita masih tetap akan melaksanakan webinar-webinar selanjutnya dalam rangka penguatan atmosfer akademik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, permohonan maaf pertama kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar dikarenakan Profesor Dr. Miftah Arifin, Magister Agama, pada waktu yang bersamaan sedang mengikuti forum grup discussion di Padang, sehingga beliau untuk waktu yang kali ini belum bisa mendampingi kita semua, dan insya Allah akan digantikan oleh beliau Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Joko Subanto SSI MPD. Permohonan maaf dan ucapan salam dari beliau untuk kita semua, dan insya Allah akan kita timba ilmu-ilmu beliau di lain kesempatan. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan acara pada siang hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam Institut Islam Mambaul Surakarta, yang keempat penyampaian materi, yang kelima tanya jawab, dan keenam penutup. Marilah untuk mempersingkat acara pada siang hari ini dan menambah hikmat acara kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk bisa menyesuaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar.
Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Kepada beliau, Ibu Dr. Uswatun Hasanah MPDI, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Direktur Pascasarjana, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, dan yang kami banggakan para mahasiswa yang mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali pada kegiatan webinar berseris pada siang hari ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Baik Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih waktunya dalam mengikuti webinar yang terakhir hari ini, webinar tanggal 25 Agustus 2022 yang seharusnya narasumbernya dari Prof. Miftah karena kebetulan beliau sedang ada acara, kemudian digantikan dengan beliau Bapak Direktur Pascasarjana, Bapak Joko Subando, nanti yang akan menyampaikan tema model penelitian evaluasi. Kemudian yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada peserta webinar yang telah mengikuti rangkaian acara kegiatan webinar pertama hingga terakhir pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat nanti bisa diaplikasikan ke dalam pembelajaran. Baik, untuk menyingkat waktu, nanti langsung saja untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak narasumber untuk mengisi acara dengan tema penelitian webinar pada siang hari ini. Yang terakhir kali, dalam kegiatan webinar ini nanti masih ada kelanjutan webinar yang lain dengan tema yang berbeda. Nah, nanti untuk teman-teman mahasiswa bisa mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang akan diadakan oleh Pascasarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi S2 PAI Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakil Rektor 1 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Assalamualaikum Pak Joko Subando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Vicky. Izin sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae terlebih dahulu dari Pak Joko Subando. Berikut kurikulum vitae Bapak Joko Subando, daftar riwayat hidup, nama Bapak Dr. Joko Subando, Sarjana Sains, Magister Pendidikan, tempat dan tanggal lahir, Klaten, 4 Januari tahun 1975, ber-NIDN dan berjabatan fungsional Lektor atau 3D, instansi Pascasarjana Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, dan pribadi beliau, ada semuanya ada di sini, baik nama istri dan putra-putri, nama ayah dan nama ibu, serta visi hidup beliau menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ada pula nomor HP dan email di sini. Riwayat jenjang pendidikan beliau dimulai dari SD Negeri 2 Ngaren, Pedan Kabupaten Klaten, SMP 1 Pedan Kabupaten Klaten, S1 SMA N1 Karangdowo Klaten, S1 Matematika MIPA UNS,
lulus pada tahun 1999, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus pada tahun 2012, S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, minat metodologi penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, yang alhamdulillah ya Pak ya, sesuai dengan materi kita pada hari ini tentang metodologi penelitian. Jadi insya Allah S3 beliau dengan materi pada hari ini insya Allah sampun sesuai. Beliau memiliki kegiatan ilmiah beliau, ada banyak sekali di sini, nanti bisa kami sharekan di grup WhatsApp. Ada pula publikasi ilmiah beliau. Yang pertama, pengembangan alat ukur indeks ketahanan ideologi Al-Irsyad yang diprosidingkan oleh FKIP PPKN UNS tahun 2020. Ada pula tulisan Development of Process Evaluation Instrument on Strengthening Religion Ideology yang dikeluarkan UNS Scopus tahun 2020. Ada pula selanjutnya ini juga dikeluarkan dari banyak tempat. Dan buku beliau yang diterbitkan antara lain buku Statistika Pendidikan, Teori dan Aplikasi dengan SPSS, Teknik Analisis Data Kuantitatif, Teori dan Aplikasi dengan SPSS, Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Al-Irsyad sebagai fondasi pengembangan ideologi pendidikan Al-Irsyad, Validitas dan Reliabilitas Instrumen Non-Tes, dan ada 5 evaluasi hasil belajar. Beliau juga melakukan penelitian pada tahun 2021 maupun ini yang sedang proses, yaitu pengembangan instrumen pengukuran persepsi mahasiswa syariah tentang khilafah pada tahun 2021, dan yang sedang progress on proses yaitu pengukuran persepsi mahasiswa syariah tentang khilafah di PTKIN di Indonesia, dan yang ketiga peta kekuatan ideologi Muhammadiyah di Eks-Karisidenan Surakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Bando, bisa kita mulai ya Pak Bando? Siap. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah. Baik, Ibu Dr. Uswatun Hasanah yang kami hormati, Bapak Ibu mahasiswa dan peserta webinar yang dirahmati Allah. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat barokahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom. Saya harus lembur tadi malam untuk menyelesaikan materi yang kebetulan Prof. Miftah juga mendadak begitu izinnya, sehingga saya juga harus mempersiapkan, tetapi moga-moga nanti apa yang saya sampaikan memberikan kemanfaatan bagi teman-teman mahasiswa, bisa memberikan inspirasi dan bisa menjadi sebuah titik terang untuk melakukan penelitian-penelitian khususnya yang terkait dengan penelitian evaluasi. Baik, saya coba share dulu materinya. Nanti materi ini bisa didapatkan di Mas Vicky gitu mungkin ya, atau mungkin nanti di-share di grup gitu. Baik. Saya coba slide-kan. Sudah kelihatan ya? Ampun Bapak. Sudah. Judulnya model penelitian evaluasi. Itu alamat saya kalau mau melihat tulisan-tulisan saya di Scopus, itu Scopus ID-nya adalah di 572242012440. Kalau di WOS itu juga ada di CLU 80522022. Kalau masuk ke Sinta nanti bisa di 6773952. Itu adalah ID saya. Nah, jadi sebagainya itu nomor OSIS-nya adalah seperti yang ada di situ. Nah, itu adalah alamat yang bisa ditelusuri. Ini terkait dengan alamat akademik tentunya begitu. Baik, saya mencoba menggantikan materi yang disampaikan oleh Prof. Miftah terkait dengan model-model penelitian evaluasi. Nanti kita lebih banyak ke kasus ya, lebih banyak ke kasus. Teorinya sedikit sekali nanti ya, teorinya sedikit sekali. Sebelumnya saya mau tanya,
kalau saya, oke, saya stop share screen-nya dulu. Saya biar bisa berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa. Sekarang coba saya ingin mendapatkan respon dari semua peserta. Kalau saya mengungkapkan 2 judul penelitian ini, kira-kira beda penelitiannya ada di mana? Misalnya begini, penelitian saya adalah strategi penanaman nilai-nilai keagamaan di misalnya MI Mambaul Ulum. Jadi judul penelitian saya seperti itu. Saya akan melakukan penelitian dengan judul strategi penanaman nilai-nilai keagamaan di MI Mambaul Ulum. Kemudian teman saya melakukan penelitian evaluasi strategi penanaman nilai-nilai keagamaan di MI Mambaul Ulum. Kira-kira beda 2 judul penelitian ini ada di mana ya? Kira-kira penelitian ini bedanya ada di mana? Ada yang mau memberikan komentar dulu. Yang satu adalah strategi penanaman nilai keagamaan, yang satunya adalah evaluasi dari strategi penanaman nilai keagamaan. Apa bedanya kira-kira? Siapa yang mau berkomentar? Pak Hartadi. Pak Hartadi, pripun Pak Hartadi? Kalau judulnya jelas beda ya Pak ya? Jelas beda Bapak, beda. Tapi kira-kira nanti bedanya di penelitiannya gimana ya? Penanaman dan evaluasinya Bapak, strategi penanaman dan evaluasinya. Yang satu penanamannya, yang satu evaluasinya. Oke, yang lainnya ada yang punya gambaran kira-kira kalau penelitiannya seperti itu, seperti apa nanti langkah penelitiannya? Nadhiroh Solihah, Ibu Nadhiroh Solihah. Assalamualaikum, Ibu. Oh, atau disambi nih ya webinarnya. Ibu Novi Nur Ika Putri. Oke, no respon. Mbak Erni Susilowati. Atau yang lainnya lah. Siapa yang mau berkomentar? Saya tadi punya 2 kasus. Ya. Yang satu adalah strategi penanaman nilai keagamaan. Yang satu adalah evaluasi strategi penanaman nilai keagamaan. Ustadz, ya Ustadz, mencoba Ustadz. Ina. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk strategi penanaman, berarti di situ yang diteliti adalah cara penanamannya. Kemudian untuk evaluasi strategi, berarti yang diteliti hasil dari strateginya tadi, begitu Ustadz. Oh, nggih. Matur nuwun Ibu Sri Murtini, MI Islamiyah. Afwan, Pak Ina Ustadz. Oh ya, nggih. Saya ganti nama. Pak Ina, mahasiswa pasca. Oh nggih, matur nuwun. Pak Khairuddin. Pak Khairuddin. Assalamualaikum Pak Khairuddin. Mas Ruslan, Pak. Mas Ruslan udah siap. Oh ini, iya, Mas Ruslan. Mas Pasca. Ruslan. Ketemu neng Boyolali nggih. Iya, Mas. Apa yang terbayang atau apa yang nanti jenengan lakukan? Kalau penelitiannya yang satu adalah strategi penanaman nilai keagamaan, sementara yang satunya evaluasi strategi penanaman nilai keagamaan. Ya, yang satu penelitiannya adalah meneliti tentang strategi yang digunakan untuk melakukan penanaman keagamaan. Yang kedua adalah mengevaluasi strategi itu sejauh mana keefektifannya dalam
dalam ini. Apa tadi? Keagamaan. Oke. Matur nuwun semuanya. Jadi begini, kalau strategi penanaman nilai keagamaan, jadi kalau judul penelitiannya itu adalah strategi penanaman nilai keagamaan, berarti strategi apa yang dia gunakan? Jadi sekolah itu menggunakan strategi apa? Apakah menggunakan strategi inkulkasi atau menggunakan strategi keteladanan, fasilitasi nilai, atau pengembangan sosial akademik? Jadi begitu. Tapi kalau penelitiannya adalah evaluasi strategi, berarti ketika seorang peneliti evaluasi akan terjun ke lapangan, dia itu sudah membawa kriteria-kriteria evaluasinya. Sehingga dia itu bisa menilai. Kriteria evaluasinya bagaimana? Ya kalau inkulkasi nilai berarti guru mestinya memberikan penjelasan-penjelasan secara rasional. Kemudian membuat jarak yang dekat dengan siswa. Kemudian tidak memperlakukan secara rasialis terhadap para siswanya. Nah, ketika dia sudah membawa kriteria evaluasi, ya, dia terjun ke lapangan tinggal mengevaluasi guru itu apakah di dalam menerapkan strategi inkulkasi itu dia menggunakan alasan-alasan yang rasional atau tidak. Ketika dia itu membuat interaksi antara guru dengan siswa, mendekat kepada siswa atau menjaga jarak dengan siswa. Ketika dia itu memperlakukan siswa diperlakukan secara rasialis atau tidak. Itu dievaluasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi bedanya penelitian kualitatif biasa seperti tadi strategi penanaman nilai keagamaan dengan penelitian evaluasi. Kalau penelitian evaluasi mesti ditentukan dulu kriteria evaluasinya. Jadi komponennya apa yang dievaluasi dan kriterianya seperti apa itu harus ditentukan di awal. Kalau saya mau mengevaluasi hasil belajar PAI misalnya begitu, maka harus ditentukan dulu kriteria evaluasinya itu apa. Misalnya siswa yang dianggap tuntas adalah siswa yang memiliki nilai 70, itu namanya kriteria evaluasi. Jadi nanti setelah siswa dilakukan pengukuran, hasil pengukuran itu nanti dibandingkan dengan kriteria evaluasi. Dia nanti mencapai KKM atau tidak. Nah, itulah yang namanya penelitian evaluasi. Jadi penelitian evaluasi, hal yang harus dan tidak boleh tidak ada, itu adalah kriteria evaluasinya. Nah, itu sekilas ya. Jadi kurang lebih nanti seperti itu. Oke, kita akan coba masuk ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang tadi ya. Baik, ini materi yang sudah saya buat secara maraton tadi malam ya, sampai jam 3. Jadi materinya nanti adalah pendidikan sebagai suatu sistem, evaluasi sebagai bagian dari proses pendidikan, evaluasi sebagai pengendali mutu pendidikan, kemudian nanti ada objek-objek dalam evaluasi pendidikan, serta nanti ada beberapa contoh penelitian evaluasi. Jadi begitu. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang dirahmati Allah. Jadi yang namanya pendidikan itu suatu sistem ya. Pendidikan itu suatu sistem. Yang namanya sistem, kalau kita mau membayangkan sistem itu seperti apa? Ya seperti misalnya sistem pencernaan. Berarti ada mulut, ada tenggorokan, kemudian ada lambung, ada usus, sampai ke belakang ada anus ya. Jadi gitu. Kemudian mulut, komponen yang pertama adalah mulut. Apa fungsinya mulut? Nah, mulut itu di dalamnya ada gigi. Gigi itu ada gigi seri, ada gigi geraham dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk mencapik-capik makanan. Kemudian yang di dalamnya mengandung enzim, fungsinya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Nah, kemudian masuk ke melalui gerakan peristaltik, kemudian masuk ke lambung 12 jari, dan di sana nanti ada beberapa yang tidak berfungsi, berarti menjadi sisa.
nanti akan dibuang melalui bagian belakang. Nah, seperti itu namanya sistem pencernaan. Berarti ada alurnya, kemudian ada komponennya, dan tiap-tiap komponen itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, demikian juga pendidikan. Alurnya, kemudian ada komponennya, tiap-tiap komponen juga memiliki fungsi yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, secara garis besar, itu bisa digambarkan seperti yang ada di slide gitu ya. Jadi ada raw material, ada masukan, ini berarti partisipan, berarti siswa. Siswa masuk ke dalam mesin pendidikan, di situ ada proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu membutuhkan input penting, yaitu ada kurikulum, ada fasilitator, berarti ada guru yang memiliki kapasitas dan integritas, tentunya seperti itu persyaratannya. Kemudian ada alat bantu media pembelajaran, ada fasilitas sarana prasarana dan lain sebagainya. Itu adalah instrumen dari input pendidikan. Kemudian ada environmental, ada lingkungan yang dibutuhkan supaya proses belajar itu nanti sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada regulasinya, ada kebijakannya, ya. Kemudian ada politik, ekonomi dan lain sebagainya. Itu semuanya termasuk lingkungan yang melingkupi yang namanya kebijakan, pendidikan, pembelajaran. Nah, setelah siswa masuk ke dalam mesin pendidikan, maka nanti akan keluar dalam bentuk output. Ada output yang dimiliki oleh siswa, misalnya kognitif, afektif, psikomotoriknya siswa. Kemudian setelah itu ada yang namanya outcome. Outcome itu apa? Outcome itu adalah dampak yang biasanya nanti akan kelihatan setelah 6 bulan dia itu, kalau menurut STIK ya, 6 bulan setelah dia itu keluar dari sebuah lembaga pendidikan. Apakah dia itu bisa mendapatkan pekerjaan? Kalau dia mendapatkan pekerjaan, apakah dia itu mampu bekerja dengan baik? Apakah mampu mensosialisasikan dirinya itu dengan baik dengan lingkungan kerja? Apakah mampu bekerja secara optimal? Itu namanya adalah dampak dari pendidikan yang dia ikuti. Nah, inilah yang namanya pendidikan sebagai sebuah sistem. Karena ini adalah bagian-bagian dari pendidikan, maka kalau misal ada siswa yang ternyata sudah keluar 6 bulan dari sekolahnya, dia itu bekerja kok tidak bisa bekerja secara optimal, secara baik. Nah, itu perlu dievaluasi. Apa? Ya ke belakang. Ke belakang itu kemana? Ya, apakah kurikulum di sekolah itu mendukung dia sesuai dengan kebutuhan tempat kerja tidak? Apakah kalau memang kurikulumnya sudah mendukung, apakah kurikulum itu terinternalisasi dengan baik dalam diri siswa? Maka perlu dievaluasi proses belajarnya. Kalau misalnya proses belajarnya tidak optimal, tidak baik, itu karena apa? Apakah karena alat bantunya atau sarana prasarana, atau karena fasilitator, atau karena Karena gurunya yang mungkin tidak memiliki kapasitas dan integritas, atau karena lingkungan pendidikannya yang tidak mendukung. Ini baru kemarin kurikulum 2013 belum berhasil, sudah ganti dengan kurikulum Merdeka misalnya. Ini termasuk regulasi dan policy atau kebijakan. Apakah karena itu? Nah, ketika semuanya dievaluasi, maka nanti akan ketemu mengapa kok seseorang itu misalnya sudah lulus dari sebuah lembaga pendidikan tidak bisa bekerja dengan baik. Atau sudah lulus dari dunia pendidikan, sekolahnya agama, tetapi perilakunya tidak mencerminkan, ya. Ibadahnya juga belum menjasat dalam dirinya, perilakunya juga belum menjasat. Nah, itu perlu dievaluasi. Apa yang dievaluasi? Ya komponen-komponen pendidikannya. Oke, jadi ini adalah pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan kegiatan evaluasi. Evaluasi itu untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Ya, kalau tidak tercapai nanti dievaluasi. Apa yang dievaluasi? Proses pembelajarannya. Apakah proses pembelajarannya itu sudah mengarah kepada tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Mengapa kok ini panahnya bolak-balik? Ya karena memang ini sirkular ya. Tujuan pembelajaran itu diperoleh perbaikan tujuan pembelajaran itu diperoleh setelah dilakukan evaluasi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran bisa dilakukan perubahan-perubahan melalui proses evaluasi tadi.
Jadi ini adalah hal yang tiga-tiganya itu saling terkait. Kemudian Bapak Ibu dan peserta webinar yang dirahmati Allah, evaluasi itu dapat digunakan sebagai pengendali mutu pendidikan. Ya, jadi evaluasi itu dapat digunakan sebagai pengendali mutu pendidikan. Kalau misalnya sekolah menetapkan 80% siswanya itu mencapai KKM, kemudian setelah dilakukan pengukuran, penilaian, nah kok baru mencapai 75%, berarti kan ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM. Nah, itu harus dilakukan remedi. Dan ini semuanya bisa digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwasanya benar-benar siswa yang keluar dari sekolah tersebut benar-benar telah mencapai KKM dan memiliki karakter sebagaimana yang menjadi tujuan dari sekolah itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan ini evaluasi sebagai pengendali mutu pendidikan, dan ini adalah beberapa komponen yang bisa dijadikan sebagai objek untuk dievaluasi. Apa? Yang pertama kalau dari bawah itu outcome-nya tadi, dampaknya tadi. Dampaknya itu bisa dievaluasi. Ya, siswa yang keluar dari sebuah sekolahan MI, SMP, SMA misalnya gitu ya. Misalnya yang keluar dari MI, apakah mereka itu mampu mendapatkan sekolahan yang baik? Nah, misalnya itu perlu dievaluasi. Berapa siswa yang melanjutkan, berapa yang tidak melanjutkan? Mengapa kok mereka itu melanjutkan? Mengapa kok sebagian mereka itu tidak melanjutkan? Karena apa? Kalau mereka melanjutkan, kira-kira mereka itu melanjutkan ke sekolah yang lebih baik atau malah justru yang kurang baik. Nah, itu nanti bisa dievaluasi. Kalau sudah ketemu, oh ternyata belum baik outcome-nya, nah, dievaluasi ke atasnya, ya, produknya. Mengapa kok belum baik? Ya. Kognitifnya bagaimana? Afektifnya bagaimana? Psikomotoriknya bagaimana? Nah, ini bisa dilakukan evaluasi dan bisa dilakukan assessment atau penilaian. Nah, nanti bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk menelusuri. Kalau sudah kognitifnya misalnya baik, tapi afektifnya belum baik, nah perlu dilakukan penelusuran ke atas. Mengapa kok afektifnya belum baik? Apakah proses internalisasi atau proses pembelajarannya belum baik, atau proses penanaman nilai keagamanya belum baik? Nah, itu bisa dilakukan evaluasi ke atas lagi, yaitu ke prosesnya. Ya, prosesnya. Kalau ternyata prosesnya sudah baik, ternyata kok hasilnya juga belum baik, itu perlu dilakukan penelusuran ke atasnya lagi, yaitu apa? Nah, itu kadang-kadang sekolah itu prosesnya sudah baik, tapi kok outputnya belum baik, misalnya gitu ya. Nah, kita lihat peserta didiknya, dilihat motivasinya bagaimana. Ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalnya terkait dengan sekolah-sekolah tahfidz misalnya begitu ya. Beberapa sekolah itu sudah teruji ya, sudah diakui kehebatannya, prosesnya juga sudah teruji dan diakui. Tapi kok ada beberapa siswa yang tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh sekolah. Itu perlu dievaluasi. Siapa? Kalau memang prosesnya sudah baik, siswa itu dievaluasi. Kalau siswa apa yang dievaluasi? Ya dievaluasi motivasinya, minatnya. Nah, itu perlu dievaluasi. Minat belajarnya bagaimana? Minat ke tahfidnya bagaimana, itu perlu dievaluasi. Nah, jadi gitu. Nah, kalau prosesnya belum baik, sementara peserta didiknya minatnya sudah baik, yang perlu dievaluasi adalah gurunya. Dievaluasi. Apa yang harus dievaluasi dari guru? Ya kinerja guru. Kinerja itu apa ya? Kemampuan kompetensi profesionalnya bagaimana, kompetensi sosialnya, kepribadiannya. Nah, itu perlu, pedagogiknya itu perlu dievaluasi. Nah, tetapi kalau misalnya semuanya itu sudah baik, kok masih ditemukan output yang belum baik, konteks pembelajarannya perlu dievaluasi. Ya, lingkungan pembelajarannya perlu dievaluasi. Nah, itulah beberapa komponen dan objek yang bisa dijadikan sebagai sasaran evaluasi. Tadi saya di awal sudah menyampaikan, ketika kita akan melakukan evaluasi, maka harus memiliki patokan atau kriteria evaluasi.
Kalau mengevaluasi pendidik, apa yang menjadi kriteria kita? Ya karena pendidik itu harus memiliki 4 kompetensi, maka 4 kompetensi itu sudah dimiliki belum pada seorang pendidik. Nah, 4 kompetensi yang mesti dimiliki itu didapatkan dari mana? Ya, ini di dalam 8 standar nasional pendidikan ini. Maka 8 standar nasional pendidikan ini biasanya sering dijadikan sebagai acuan para evaluator ketika mereka itu akan melakukan evaluasi. Standar isi ini bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk mengevaluasi kurikulum sekolah. Kurikulumnya itu sudah benar atau belum? Ya. Nah, kurikulum yang benar itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan standarnya. Standarnya ada di mana? Ada di standar isi. Prosesnya sudah benar atau belum? Proses yang benar itu ada di mana? Ya ada di standar proses itu. Misalnya pendahuluan, guru harus memberikan motivasi, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran, itu kan ada di standar proses. Jadi proses yang terstandar itu ada di standar proses itu ya. Penilaian juga demikian. Penilaian yang baik itu bagaimana? Yang standar. Yang standar ada di mana? Ada di standar penilaian itu acuannya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Inilah 8 standar nasional yang bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai kriteria evaluasi. Termasuk, mohon maaf, evaluasi sarana prasarana. Itu kan sudah ada standar sarana prasarana yang paling bawah sendiri. Ya, mestinya di sekolahan itu ya kalau buku teks pelajaran itu 1 buku untuk berapa orang. Nah, itu kan sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya di IPA itu ya, itu satu mikroskop itu untuk berapa orang. Nah, itu sudah ada standarnya. Ruang kelas misalnya begitu kan ya, ruang kelas minimal 1 siswa itu haknya untuk untuk mendapatkan ruangan yang nyaman itu berapa meter, itu kan sudah ada ketentuannya. Kalau di dalam standar nasional sarana prasarana itu 1 siswa 2 meter. Jadi kalau misalnya dalam 1 ruangan itu luasnya hanya 48, maka sebenarnya hanya layak untuk 24 siswa. Jadi nggak boleh diisi lebih dari itu. Jadi kalau kita mau mengevaluasi ke sekolahan, didapatkan ruang kelasnya 48, diisi 30, berarti ruang kelasnya itu tidak terstandar. Kalau ruang kelas tidak standar, apa efeknya? Ya nanti proses pembelajarannya juga tidak optimal. Nah, ini beberapa hal yang menarik untuk dijadikan sebagai sebagai bahan. Oke, ini dulu ada yang mau berkomentar. Kalau saya ngomong sendiri nggak lihat teman-teman mahasiswa, jangan-jangan saya ditinggal makan ini. Ada yang mau berkomentar dulu? Mas Toro? Wah. Teman-teman mahasiswa ada yang mau berkomentar dulu? Ini tadi slide sudah berapa slide ya? 3 slide ya sudah saya sampaikan. Nah, dari slide yang saya sampaikan tadi, jenengan itu sudah tergambar banyak sekali judul-judul penelitian yang bisa diambil. Jadi penelitian itu ya jogur hubungan X sama Z, hubungan Z sama Z, dah itu sampai mudabiah. Padahal masih banyak hal yang harus diteliti ya. Dan itu lebih memberikan kemanfaatan ya ke sekolahan khususnya. Ya, jadi evaluasi itu, penelitian evaluasi itu kemanfaatannya cukup banyak sekali karena memberikan kemanfaatan yang lebih real bagi sekolahan untuk memperbaiki entah itu prosesnya, entah itu kurikulumnya, entah itu kompetensi gurunya dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap nanti teman-teman mahasiswa atau mungkin peserta webinar yang belum membuat skripsi atau judul skripsi masih bingung, bahwa kan sudah banyak judul tadi bisa dijadikan judul tesis atau skripsi. Lalu apa bedanya nanti penelitian evaluasi untuk S1 dengan S2? Ya kalau S2 ya cakupannya ya jangan 1 sekolahan, di 1 kecamatan misalnya gitu ya. Jadi misalnya evaluasi kompetensi guru PAI sekecamatan Nogosari
Nogosari. Nah, itu kan menarik. Itu. Evaluasi apa ya, kompetensi profesional guru PAI Nogosari. Kompetensi saja sudah 4. Kalau se-Nogosari itu 4, se-Nogosari itu berat. Maka boleh diambil 1. Tapi se-Nogosari. Apalagi se-Kabupaten Boyolali. Wah, luar biasa itu. Ya, luar biasa. Jadi kompetensi guru saja itu bisa dibuat 4 judul penelitian. Nah, itu makanya kalau penelitian tesis ya jangan evaluasi kompetensi guru di SD ini ya itu terlalu apa ya, sempit. Jadi terus nanti kalau seperti itu tesis terus skripsinya seperti apa? Jadi itu kan jadi kayak nggak ada bedanya nanti bobotnya skripsi dengan tesis. Atau kalau tidak skopnya yang luas, tetapi cakupan komponen evaluasinya itu yang lebih lengkap. Jadi yang dievaluasi tidak hanya kompetensi guru, tapi kompetensi guru, minat siswa, proses pembelajaran, sama output pendidikan. Nah, itu baru top itu ya. Nah, itu layak untuk sebuah judul tesis. Karena apa? Komponen yang dievaluasi banyak, walaupun mungkin cuma 1 sekolahan. Walaupun cuma 1 sekolahan, tapi komponennya lebih luas. Kalau sempit harus melebar. Maksud saya kalau komponennya yang dievaluasi hanya 1, ya kalau bisa jangan 1 sekolahan, tetapi misalnya 1 kecamatan. Jadi begitu. Sehingga yang menjadi pembeda antara skripsi dengan tesis itu nanti akan nampak. Oke, jadi begitu. Ada saya ngomong sendiri atau gimana ya Mas Vicky ya? Siap. Saya mengikuti. Ini kok nggak ada chat-chat, jadi kan rada interaktif atau gimana ini? Bu Erni, Bu Erni sudah ngirim judul Bu Erni? Insya Allah sudah, Tat. Pembimbingnya ya. Dr. Mujibur Rahman. Oh, alhamdulillah. Monggo yang lainnya, ini ada mau pertanyaan nggak? Kalau nggak saya lanjutkan. Lanjut dulu aja, Tat, nanti. Oke, lanjut ya. Mohon izin sebentar, Lukman Hakim. Untuk penelitian evaluasi ini, jika ternyata misalnya dalam suatu kecamatan itu ditemukan ada beberapa atau bahkan prosentasenya di atas 50% dari tingkat kompetensi guru yang dinyatakan rendah, jadi bukan tidak berten tapi dinyatakan rendah, kurang gitu ya. Maka di sini apa ada tahap berikutnya, ada tahap itu namanya tindak lanjut, hanya sekedar ya sudah itu kita tahu kalau tidak berkompeten seperti itu, apa ada tahap tindak lanjutnya. Seperti kalau TK kan ada beberapa siklusnya, maka akan jika kurang gitu kurang dalam hal mungkin potensi atau dalam hal prestasi atau dalam hal apa itu kan ada siklus pertama, kedua dan seterusnya gitu ya. Kalau evaluasi nanti seperti apa gitu? Mungkin itu. Matur nuwun Mas Lukman. Jadi kalau evaluasi itu memang hanya sekedar mengevaluasi. Kalau penelitian evaluasi itu memang hanya sekedar evaluasi. Hasil dari evaluasi itu nanti apa? Berupa saran dan masukan bagi pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan. Jadi misalnya memberikan masukan saran kepada sekolah-sekolah tertentu ternyata gurunya belum qualified, jadi bisa dilakukan program penguatan kompetensi guru. Itu bisa. Atau bisa juga ke Kemenak kalau memang itu guru Kemenak. Atau ke Dinas Dipora kalau memang itu guru-guru miliknya Dinas Dipora. Jadi itu adalah penelitian yang paling sederhana ya. Artinya penelitian hanya untuk mengevaluasi. Tetapi memang ada pula penelitian yang namanya mixed method ya, mixed method. Jadi mixed method itu adalah penelitian campuran. Setelah dilakukan pengukuran ternyata didapati ada guru yang kuat dan ada guru yang tidak kuat misalnya, atau guru yang sudah berkompeten dan ada guru yang kurang berkompeten. Nah,
nanti bisa, itu kan pengukuran kuantitatif dulu ya, kuantitatif dulu. Saya bagi angket, kemudian saya ukur kompetensi guru. Si A lemah, si B kuat, misalnya begitu ya. Nah, saya bisa menindaklanjuti dalam bentuk penelitian kualitatif. Ya. Seperti apa misalnya strategi guru, atau misalnya begini ya, hal-hal yang dilakukan oleh guru sehingga kompetensinya itu kuat. Jadi saya tadi meneliti, karena sudah menemukan melalui penelitian kuantitatif, saya sudah menemukan guru ini ternyata setelah diukur kualifikasinya bagus. Ini bagus. Nah, kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka itu kok bagus. Nah, itu berarti menjadi temuan yang kedua setelah kuantitatif kita lakukan. Jadi apakah hanya sekedar mengevaluasi? Mengevaluasi juga sudah termasuk penelitian. Ditindaklanjuti itu juga lebih bagus. Ya, itu semuanya tergantung Mas Lukman, waktu dan tenaga yang kita miliki. Kalau memang kita punya waktu yang cukup luas, kita bisa sampai memberikan advice, bukan advice ya, semacam strategi penguatan. Tapi kalau memang waktu kita terbatas, ya kita cukup mengevaluasi, nanti yang melakukan tindakan, ya, itu sekolahan atau dinas, atau peneliti yang lain itu bisa melakukan penelitian lanjutan dari penelitian jenengan. Setelah dievaluasi kok kurang, ini karena apa? Nah, itu bisa diteliti oleh peneliti lainnya. Mas Lukman, begitu Mas Lukman, tergambar nggak ya? Insya Allah. Terus gini sedikit nggak? Seandainya seperti kita meneliti kompetensi dari guru, yang kita evaluasi, penelitian secara evaluasi itu misalnya prestasi siswa, PA atau apa, seketatan A gitu, katakanlah gitu. Ternyata memang prestasinya itu ketika itu tidak terlalu baik. Terus itu hanya semacam saran atau apa kepada guru, atau ada tindakan. Kalau itu ada tindakan, nah apakah ini masih bisa disebut sebagai hanya sebatas penelitian evaluasi atau seperti apa itu? Saya barangnya kalau hanya semacam evaluasi berarti kan hanya nilai mengukur saja tanpa ada perbaikan seperti itu. Nah, apakah di penelitian evaluasi ini ada action lainnya selain daripada menilai atau mengukur atau mengevaluasi itu? Mungkin. Mas Lukman begini. Jadi kalau penelitian itu adalah mengevaluasi saja, yaitu penelitian evaluasi. Kalau sampai melakukan tindakan setelah dilakukan evaluasi, itu termasuk penelitian evaluasi enggak? Ya penelitian evaluasi, karena memang di situ ada kegiatan evaluasi. Jadi selama di situ ada kegiatan evaluasi, maka disebut penelitian evaluasi. Entah setelah dievaluasi si peneliti memberikan tindak lanjut atau tidak. Begitu Mas Lukman. Insya Allah bisa dipahami. Oke, yang lain? Lanjut, Sebentar, sedikit Ustaz. Boleh? Oh, boleh kan? Jadi gini, untuk penelitian evaluasi ini berarti si peneliti itu tidak dibebani oleh Ngapunten, ini suaranya nggak terdengar itu. Atau strategi apapun. Pak Lukman, izin Pak Lukman, mungkin nanti di kolom chat aja ya Pak Lukman, karena tempat jenengan suaranya tidak sampai. Apa kurang memuaskan hasilnya? Berarti pihak peneliti tidak. Oh, nggak ada. Sudah belum, Ustaz? Oh, enggak terdengar, ngapunten. Mas Vicky, nanti kalau chat dari
Pak Lukman. Sudah masuk nanti. Baterainya, beliau baterainya yang. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke materi. Ini kita masuk ke contoh. Oke, sudah kelihatan slide saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Ini pernah saya lakukan ini ya. Saya pernah mengevaluasi kurikulum Al-Irsyad se-Indonesia. Yang saya evaluasi apa? Dokumen kurikulumnya, naskah akademik kurikulumnya. Yang namanya naskah akademik kurikulum itu secara garis besar memuat 4 hal. Apa tujuan, materi, aktivitas pembelajaran, sama penilaiannya. Nah, ketika saya akan mengevaluasi tujuan pendidikan Al-Irsyad, maka saya sudah punya kriteria evaluasi. Apa kriteria evaluasi tujuan? Validitasnya jelas. Artinya apa? Validitas karena memang tujuan pendidikan itu memperjuangkan hal-hal tertentu, maka apakah yang diperjuangkan Al-Irsyad itu sudah jelas dalam kurikulum itu atau tidak? Itu namanya valid. Kemudian tujuannya itu jelas, tidak ambigu atau tidak. Jadi bahasanya mudah dipahami atau enggak. Nah, itu kriterianya. Kemudian konsisten enggak? Konsisten enggak? Sekolah dengan yayasannya itu konsisten enggak? Tujuan pendidikannya. Visibilitas bisa enggak dicapai itu dengan dengan murid-murid yang ada. Nah, jadi gitu. Terus dan lain sebagainya. Inilah kriteria yang saya gunakan. Kemudian ini nanti penelitiannya bisa penelitian kuantitatif, bisa penelitian kualitatif. Kalau kualitatif itu berarti ya narasi-narasi kayak orang cerita itu. Oh, ternyata tujuannya sudah valid. Mengapa? Ya karena tujuan pendirian Al-Irsyad itu sudah tercantum di dalam kurikulum. Nah, gitu. Jelas enggak? Cukup jelas sekali, bahkan sesuai dengan misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Jadi misalnya begitu. Nah, ini menjadi semacam acuan atau kriteria untuk untuk melihat, mengassessment, menilai apakah dokumen kurikulum itu sudah bagus atau belum. Jadi begitu. Itu penelitian kualitatif. Jadi ya seperti kita melakukan penelitian kualitatif biasa. Kalau kuantitatifnya bagaimana? Ini tujuan-tujuan ini diwujudkan dalam bentuk angket. Kemudian ahli itu diminta untuk menilai. Ahli diminta untuk menilai. Kurikulumnya itu diminta untuk dinilai. Nah, angketnya seperti apa nih? Angket yang saya kembangkan. Untuk tujuan kurikulum itu ada 12, konten kurikulum itu ada 12, aktivitas pembelajaran ada 5, penilaian ada 4. Jadi instrumennya ada 33. Nah, 33 instrumen butir ini dipegang oleh peneliti, oleh penilai ya, penilai. Penilai itu siapa ya? Ahli kurikulum. Ahli kurikulum. Ya. Kemudian atau guru-guru yang profesional, ya, guru-guru yang profesional. Begitu. Kemudian angketnya nanti kalau sudah dikumpulkan, kemudian diskor. Kalau skor dari angket itu antara 1 sampai 2, berarti kurikulum itu sangat jelek. Tapi kalau 3,4 sampai 4, berarti kurikulum itu excellent. Izin. Ini ada 3 hal Mas yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama Mas, ini perlu ditekankan ke teman-teman semuanya bahwa surat izin riset itu yang membuat adalah saya, Biro Skripsi, diajukan via grup. Oke, ini pesan sponsor Mas Vicky. Oke, lanjut ya. Mas Lukman nanti tak jawab agak nanti ya Mas ya. Jadi ini adalah kelihatan nggak ini ya? Halo, slide saya kelihatan?
Belum itu, Ustaz. Belum tempat saya. Iya. Mohon maaf. Ini saya. Oke. Nah ini, jadi ini angketnya ada 33 item. Nah ini saya berikan kepada orang yang bisa menilai kurikulum, kemudian skornya kemudian saya kumpulkan. Kalau rata-rata skornya itu 3,4 sampai 4 itu berarti kurikulumnya itu sangat bagus. Tapi kalau 2,8 sampai 3,39 itu hanya bagus saja. Jadi gitu. Nah kriteria ini bisa untuk seluruhnya, bisa juga untuk per komponen. Misalnya tujuan kurikulum itu ternyata sangat bagus. Konten kurikulum bagus. Nah, aktivitas pembelajarannya bagaimana? Oh, ternyata jelek misalnya. Nah, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi bahan bagi pengembang kurikulum untuk memperbaiki kurikulumnya. Nah, inilah yang namanya penelitian evaluasi kurikulum, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada evaluasi kompetensi guru. Nah ini cukup banyak ini ya, cukup banyak ini dilakukan di tempat-tempat yang lain. Nah, tapi kalau guru PAI di Jogja sudah ada, tapi kalau di kecamatan-kecamatan di wilayah Eks dan Surakarta kelihatannya belum begitu banyak ya. Sehingga ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman mahasiswa yang belum memiliki judul penelitian bisa untuk mengembangkan penelitian ke arah ini. Apa? Evaluasi kompetensi guru. Menurut standar pendidik dan tenaga kependidikan, guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi profesional, sosial, pedagogi, kepribadian. Guru dikatakan memiliki kompetensi profesional itu kriterianya seperti apa? Nah, ada di sini. Menguasai SK, KD, mata pelajaran yang diampu, menguasai materi, konsep dan pola pikir keilmuan. Nah, jadi seperti itu. Mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu namanya profesional. Nah, kriteria ini saya bawa ke lapangan. Untuk apa? Untuk mengasesmen guru. Misalnya guru PAI se-Kecamatan Polokarto. Misalnya begitu. Nah, saya lihat apakah mereka itu menguasai SKKD-nya enggak, menguasai atau menguasai mata pelajarannya enggak, memiliki konsep dan pola pikir keilmuan enggak sesuai dengan mata pelajaran, mampu menggunakan teknologi enggak. Oh ternyata hasil evaluasi berdasarkan observasi di lapangan, guru PAI ternyata belum mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Walaupun mereka sudah menguasai materi pembelajarannya. Jadi seperti itu hasil evaluasinya. Hasil evaluasinya seperti itu. Nah, itu kualitatif. Kalau kuantitatif bagaimana? Kalau kuantitatif ini diwujudkan dalam bentuk angket. Nah, kemudian angket itu dibagikan ke siapa? Bisa ke kepala sekolah. Yang jelas yang menguasai kompetensi itu. Cepat mana? Izin Pak Legiman, speakernya aktif. Pak Legiman bisa di unmute dulu. Mas Hendran mungkin saya bisa ditunjuk jadi co-host atau gimana biar saya bisa meng-unmute. Oke ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif bagaimana? Ini diwujudkan dalam bentuk angket. Contohnya ini ya. Ini penelitian kuantitatif. Ya. Jadi evaluasi kinerja guru PAI Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Kulon Progo. Yang dievaluasi apa? Kompetensi kepribadiannya, kompetensi pedagogisnya, kompetensi sosialnya, kompetensi profesionalnya. Instrumennya apa? Nah, instrumennya ini. Instrumennya ini. Jadi
ada angket, ada lembar observasi, jadi begitu. Lembar observasi itu untuk apa ya? Untuk menguatkan data-data kuantitatifnya tadi. Ya. Jadi guru, kepala sekolah, siswa diberi angket, mereka menilai, ya menilai kompetensi pedagogiknya bagaimana. Oh ternyata kepala sekolah menilai guru itu kompetensi pedagoginya 85,89. Karena kompetensi pedagoginya 85,89 berarti termasuk kriteria yang seperti apa ini? Nah, ini berarti kriteria yang atas sendiri, yaitu apa? 81, di atas 81,26 berarti sangat tinggi atau sangat baik. Rekan gurunya juga sangat baik. Siswanya bagaimana? Menilai gurunya, bukan siswa, teman guru ya, itu juga sangat baik. Cuma siswanya itu menilainya 73. Kalau 73 itu berarti hanya baik saja. Tapi dari 4 komponen ini kalau dirata-rata, maka nanti nilainya lebih dari 81 sehingga termasuk kriteria yang sangat tinggi. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, mengapa kok kita itu mengambil banyak responden dan banyak kelompok? Ya biar penilaiannya itu objektif. Kalau sing menilai itu rekan guru saja bisa jadi perkewuh menilai. Tapi kalau nanti disandingkan dengan kepala sekolah, disandingkan dengan siswa, nah itu nanti akan menjadi lebih objektif. Ya, menjadi lebih objektif. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ditanya, mengapa kok pedagogiknya itu sangat tinggi sekali? Di komponen apa yang sangat tinggi sekali? Nah, nanti berdasarkan lembar observasi ketika kita masuk ke ruang kelas, maka kita bisa melihat aspek pedagogisnya yang mana sih yang sering diangkat oleh guru. Nah, itu nanti akan ketahuan. Nah, seperti inilah yang namanya penelitian evaluasi. Ya, sederhana sekali. Ya, ada feedback lagi. Izin Pak Bando di kolom chat Mas Lukman tadi, Pak Lukman, maaf. Pak Lukman masih melanjutkan pertanyaan, Pak. Di kolom chat. Oke, dalam penelitian evaluasi ini berarti pihak peneliti tidak terbebani harus melakukan perbaikan apapun. Pak, ya tidak harus. Ada mahasiswa tanya, Pak Taufik Usman itu kan angel ditemui piye? Mas Vicky, di-unmute dulu Mas Vicky, unmute dulu. Ya, jadi di dalam penelitian evaluasi, peneliti tidak dibebani. Karena kadang-kadang peneliti juga tidak punya kekuasaan untuk menyelesaikan masalah itu. Itu ya. Tidak punya kekuasaan. Ngapunten, mohon maaf Mas Lukman. Saya saat ini sedang melakukan penelitian pengukuran kekuatan ideologi Muhammadiyah se-ex-Karesidenan Surakarta. Kalau misalnya, mohon maaf, di Sragen saya temukan ternyata di bagian ideologi tertentu, ya katakanlah misalnya pemahaman tauhidnya kurang, apakah saya bisa melakukan penguatan? Kan tidak bisa. Nah, gitu. Artinya tidak selalu peneliti harus memberikan apa ya? Karena memang ini hanya evaluasi. Evaluasi itu hasilnya apa? Hasilnya harus dicatat ini. Hasil evaluasi apa? Rekomendasi. Hasil evaluasi itu adalah rekomendasi. Terjawab ya? J, alhamdulillah. Terus kalau boleh feedback sekali lagi boleh, Ustaz? Tadi kalau tidak salah menyimak, itu berarti dalam penelitian evaluasi ini bisa dalam bentuk apa itu namanya kualitatif maupun kuantitatif seperti itu, J? Yes, betul. Ya. Terus apakah kalau dibuat dalam bentuk tindakan seperti tindakan sekolah atau tindakan kelas itu bisa enggak? Karena mungkin gini, kita suatu saat itu gregetan gitu ya. Saya pernah dulu ada prestasi salah satu mapel dalam PAI, salah satu mapelnya entah itu bahasa Arab atau apa ya, fikih. Itu ternyata kurang baik, bahkan itu di tingkat hampir tiap sekolahan madrasah menengah pertama, katakanlah seperti itu, MT atau Sanawi ya. Maka setelah diteliti secara evaluasi, oh ternyata ada karena background pendidikan dan lain sebagainya, karena ada kejenuhan dan lain sebagainya, penyebabnya. Nah,
terus bolehkah ini dilakukan semacam penelitian lanjutan seperti PTK katakanlah. Jadi ada acting lagi, ada planning untuk memperbaiki itu, kemudian dilakukan action, kemudian setelah action dilakukan observing atau observasi, kemudian dilakukan refleksi. Lah, setelah bagus lah seperti itu, kira-kira bisa enggak diterapkan dalam evaluasi penelitian evaluasi ini, Ustaz? Oh, nggih. Yang harus dipahami teman-teman mahasiswa bahwasanya evaluasi itu bagian dari salah satu model penelitian, bisa juga bagian dari jenis metodologi tertentu. Sementara ada yang lebih besar, sama seperti kualitatif. Jadi penelitian itu ada kualitatif, ada kuantitatif, ada evaluasi. Boleh nggak orang menggabungkan kualitatif dengan kuantitatif? Boleh. Ya, boleh. Bolehkah menggabungkan antara evaluasi dengan kualitatif? Ya, boleh. Jadi dievaluasi dulu secara kuantitatif, pakai angket tadi, baru setelah itu dilakukan pendalaman secara kualitatif. Boleh nggak? Boleh. Jadi boleh. Sampai ke bentuk tindakan-tindakan, ya boleh. Boleh itu. Tapi ya itu tadi, jadi ketika kita itu melakukan penelitian, kita itu harus mengukur. Ya, kita itu harus mengukur. Jadi ngapunten ya, ini saya penelitian se-ex Karesidenan Surakarta untuk Muhammadiyah. Saya sudah mengukur, saya mampu masuk. Mengapa kok saya mampu masuk? Ya karena saya gandeng orang yang ada di dalam. Kalau saya tidak gandeng orang yang di dalam, nggak bisa. Gitu. Jadi dari aspek hitung-hitungan sudah masuk saya, oh bisa. Demikian juga dalam ini ketika nanti kita akan menyusun penelitian ke depan ya. Dari sisi waktu juga begitu. Ini kira-kira selesai enggak dalam sekian sekian bulan? Ya. Selesai enggak kira-kira? Kalau selesai ya dilakukan karena itu lebih bagus. Tapi kalau enggak selesai daripada hancur semuanya, ambil yang spesifik. Kemudian sisanya dilakukan penelitian berikutnya. Itu. Artinya mohon maaf, ini kebiasaan peneliti di lingkungan kita. Kepengennya rampung kabeh saat ini. Enggak bagus. Enggak bagus. Saya meneliti itu mesti multizious. Saya meneliti itu mesti multizious. Tahun pertama saya buat angketnya dulu. Ya, ini termasuk ini, saya sedang membuat angket. Nah, angket ini saya gunakan untuk penelitian tahun 2023. Ya, di mahasiswa Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Jadi tahun pertama saya nggawe angket, tahun kedua itu baru melakukan pengukuran. Jadi melakukan penelitian itu kalau bisa ya alon nggak bisa cepet lah gitu ya. Undang rampung kabeh itu Mas Lukman agak susah. Jadi harus step by step. Jadi kadang-kadang saking gerembegete, aku pengen dirampung kabeh nek malah ora rampung nanti. Rampung karena tergesa-gesa. Apalagi evaluasi, hati-hati karena evaluasi itu kita akan memasuki rumah tangga dan akan memberikan penilaian. Maka harus dipastikan angketnya itu bagus. Angketnya itu teruji. Kalau angketnya enggak teruji, wah kita bisa dimarahin sama orang yang diuji. Katanya saya bagus, ternyata saya tidak bagus, kan repot nanti. Ya, makanya instrumennya itu harus bagus gitu ya. Kemudian respondennya itu harus benar-benar dari berbagai kalangan sehingga mendapatkan data yang objektif. Begitu Mas Lukman. Yang lainnya juga gitu, mohon maaf ini saya bukan berarti ngomong dengan Mas Lukman sendiri. Ada yang lain? Tanya Pak Subando. Oh, nggih, monggo. Itu tadi kalau penelitian yang pertama sebelum itu kan kuantitatif. Kemudian pendalamannya bisa pakai kualitatif. Itu kalau tindakan kelas atau tindakan sekolah, ya misalkan kalau tindakan sekolah itu kurikulumnya, itu pendekatannya itu pakainya berapa asesmen atau berapa refleksi kira-kira?
Mengatakan Pak Joko. Berapa asesmen, berapa refleks. Gini, jadi ngapunten Mas Ridwan ya. Kan beda nggih penelitian tindakan sekolah, penelitian tindakan kelas dengan penelitian evaluasi itu beda. Beda. Kalau evaluasi hanya sekedar mengevaluasi aja, ini lemah, ini kuat. Gitu. Ya kalau nanti habis itu ternyata dilakukan penelitian tindakan, itu ya di lapangan nanti apakah dengan sekali tindakan itu sudah kuat atau belum. Kalau belum ya nanti ke tindakan yang kedua. Kalau kedua juga belum kuat, ya ketiga. Jadi begitu. Artinya apa? Kapan berhentinya tindakan yang kita lakukan tidak bisa di setting dari awal, tidak bisa. Tapi nanti di lapangan ketika kita itu yang berbicara. Artinya apakah treatment yang kita lakukan itu bisa mengoptimalkan kompetensi guru itu atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya evaluasi dengan tindakan sekolah mungkin jangan di-mix lah. Kalau di-mix nanti butuh waktu yang cukup lama sekali karena treatment, karena memberikan treatment. Jadi treatment itu sekali lagi itu kadang-kadang tidak, pendidikan itu mohon maaf tidak bisa dipetik sekarang itu ya, sederhananya begitu ya. Ya, apakah saya ngajari sekarang ngajari sholat terus besok anak itu jadi sholat? Ya mungkin besok sholat, tapi apakah sholatnya itu sudah menjasat atau tidak? Itu kan tidak bisa. Tidak bisa. Jadi itu. Jadi mungkin dievaluasi aja, dievaluasi itu. Tapi nanti tindakannya itu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Terus nanti dievaluasi lagi juga enggak apa-apa. Oke. Itu Mas Ridwan ye. Siap. Nggih, suwun Pak Joko. Yang lain? Oke, saya lanjutkan. Ini lebih menarik. Ya. Oke, sebentar. Ini ada penelitian yang lebih komprehensif lagi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sampun. Sudah. Oke. Nah, ini evaluasi buku teks pelajaran ini jarang dilakukan ya. Ya, jadi evaluasi buku teks pelajaran PAI ini jarang orang mengevaluasi. Padahal bisa jadi gitu ya. Bocah nggak seneng bukunya, terus akhirnya nggak mau baca. Ya, jadi perlu dievaluasi. Terutama mohon maaf sekolah-sekolah yang mungkin berciri khusus dan menerbitkan buku sendiri. Ya, jadi beberapa sekolah seperti anak saya itu kan sekolah itu juga ini pakai buku sendiri terbitan dari konsorsium dari beberapa sekolah itu. Nah, itu perlu dievaluasi. Apakah buku itu sudah bagus menurut siswa atau tidak. Jadi nanti yang menilai itu ya guru dan siswa. Siswa menilai dari aspek kebahasaannya. Ya, apakah mudah dipahami atau tidak. Layoutnya menarik atau tidak. Itu. Kalau dari isi tentunya guru. Jadi nanti guru dan siswa itu mengevaluasi bareng-bareng terkait dengan buku teks pelajaran. Nah, ini contoh ada contoh penelitian evaluasi ini ya. Evaluasi buku teks pelajaran bahasa dan sastra. Mohon maaf ini pakai kasus bahasa dan sastra ya di SMA, SMK yang berbasis kurikulum 2013. Yang dinilai apa? Yang dinilai 3 aspek ya. 3 aspek, mohon maaf 4 ya, yaitu aspek isi, aspek penyajian, aspek kebahasaan, sama keterbacaan dari teksnya itu diteliti. Nah, aspek isi kriterianya apa? Kesesuaiannya dengan uraian dengan SKKD. Jadi SKKD dengan materinya itu nyambung nggak? Kemudian materinya itu luas atau dangkal.
maaf teman-teman ya. Jadi karena saya pernah mengevaluasi kurikulum itu, jadi pandangan satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda terkait dengan kurikulum itu. Ada yang cukup, ini sudah cukup untuk setingkat SMP. Tapi ada yang mengatakan, wah ini Pak masih dangkal kali. Nah ini. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Apalagi mohon maaf nih, buku-buku keagamaan, wah itu sangat beragam sekali pendapatnya. Mengapa kok mereka itu memiliki pendapat yang berbeda-beda? Ya karena memang yang dipahami beda-beda. Background pondok yang berbeda itu nanti akan memberikan persepsi yang berbeda pula. Mungkin pondok A mendalam sekali pemahaman keagamannya sehingga ketika membaca ini, wah ini terlalu dangkal ini. Nah, jadi gitu. Mereka kadang-kadang tidak mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif di tingkat SMP itu harusnya seperti apa, itu kadang-kadang tidak. Nah, itu makanya ketika mengevaluasi buku atau mengevaluasi kurikulum itu melibatkan banyak orang. Ada yang ahli kurikulum, ahli layout. Layout berarti tentunya yang melihat layoutnya. Ada yang ahli bahasanya, ahli psikologi dan lain sebagainya. Sehingga nanti semakin lengkap banyak orang yang meneliti, kemudian semakin hasilnya itu mendekati kenyataannya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk angket ini. Ya, angket. Nah, ada skornya sehingga nanti isinya sudah cukup. Penyajiannya baik menurut responden. Bahasanya bagaimana? Juga baik menurut responden. Jadi buku ini terkategori baik. Yang perlu ditingkatkan adalah isinya. Jadi begitu. Nah, ini cara mengevaluasi. Kemudian ini evaluasi proses. Nah, ini evaluasi proses. Evaluasi proses. Saya punya bukunya Prof. Eko ini ya. Jadi Prof. Eko ini membuat model namanya model ECOP. Model ini, yang namanya model itu kumpulan instrumen dan langkah-langkah penggunaan instrumen itu namanya model. Ya, Prof. Eko itu pernah mengevaluasi proses pembelajaran. Dari aspek apa proses pembelajaran itu dievaluasi? Dari kualitas dan dari outputnya. Kalau kualitas apa yang dievaluasi? Kinerja guru di kelas, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap siswa, motivasi belajarnya. Nah, output itu berarti hasil belajarnya setelah siswa belajar itu apa? Kecakapan akademiknya bagaimana, kecakapan personalnya bagaimana, kecakapan sosialnya bagaimana. Ini adalah model ECOP. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya ternyata kinerja guru rata-rata 3,97. Ini berdasarkan kriteria, berarti termasuk kriteria baik. Penguasaan materinya bagaimana? Baik. Pemahamannya terhadap mahasiswa bagaimana? Sangat baik. Nah ini. Berarti nanti kita tinggal uraikan saja mana yang sudah sangat baik, mana yang baik, dan mana yang cukup sehingga harus ditingkatkan supaya menjadi baik. Atau supaya yang baik menjadi sangat baik itu apa saja yang harus ditingkatkan, itu kita bisa memberikan rekomendasi kepada pihak pemangku kepentingan. Nah, inilah yang namanya evaluasi. Gitu. Oke. Saya nambah bingung atau nambah? Mana Mas Vicky? Mungkin baru menemukan pemain pengganti ya ini. Mungkin menemukan hal-hal baru, Pak. Jadi mungkin bagi mahasiswa pasca kan sedang mulai menulis, Pak. Mungkin menemukan hal-hal baru seperti tadi Pak Lukman yang disampaikan Pak Lukman, menemukan hal-hal baru, bahkan karena beliau-beliau banyak yang sudah menjadi pendidik, mungkin banyak gini toh, mungkin gitu Pak, maksud gitu Pak. Moga-moga begitu. Artinya yang kemarin itu mungkin di kiprahnya hanya korelasi ini dengan ini, ternyata bisa ke sini ya. Ya bisa S2 Pak, sudah S2 mungkin sudah evaluasi. Yang lainnya gimana ini ya?
Mas Ruslan, paham nggak Mas? Monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, kalau enggak tinggal sedikit saya lanjutkan ya. Tinggal sedikit saya lanjutkan. Oke. Kelihatan ya Mas Vicky nggih? Ya, kelihatan. Sinyalnya kelihatan kan Pak, ini lagi kelihatan. Oke, ya. Nah, ini evaluasi program sekolah. Evaluasi program sekolah. Sekolah punya program tahfidz, program apalah begitu ya. Program peningkatan iman dan takwa misalnya gitu ya. Nah, itu perlu dievaluasi, Nah, ini ada contoh evaluasi pelaksanaan program iman dan takwa di SMP negeri. SMP negeri ya, di Kecamatan Gerung. SMP negeri sekecamatan atau gimana ini ya? Tapi sak kecamatan kan SMP-nya paling geluruh. Jadi jangan kalian itu agak terkaget-kaget, wah penelitiannya sekecamatan. Padahal SMP kecamatan kadang-kadang cuma 1, cuma 2. Nah, kalau di sini ada SMP negeri 1, ada SMP negeri 5, mungkin sampai 5. Artinya tidak banyak lah begitu. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa? Langkah-langkah penanaman iman takwanya bagaimana. Jadi terus nanti sampai akhir dievaluasi. Evaluasinya bagian akhir. Jadi dia mengidentifikasi dulu langkah-langkahnya nanti bagaimana. Gitu. Kemudian langkah-langkah itu sudah efektif atau belum di dalam meningkatkan iman dan takwa. Nah, itu adalah tujuan akhir dari penelitian ini. Karena ini adalah mau mengevaluasi pelaksanaannya. Jadi begitu. Nah, tujuannya apa? Mengidentifikasi langkah-langkah program peningkatan iman dan takwa, mengidentifikasi strategi pelaksananya, kemudian mengidentifikasi faktor penghambat, ya, kemudian yang terakhir di sini adalah ketercapaian program kegiatan. Artinya apakah program itu sudah tercapai atau belum? Ukurannya apa ya? Kriteria. Jadi apa kriterianya? Kriterianya ada 4, yaitu aspek Al-Quran, ada aspek keimanan, ada aspek akhlak, ada aspek fikih. Ya, kriteria untuk aspek Al-Quran bagaimana? Siswa dianggap lulus program, jadi begitu kan ya sebenarnya. Kalau siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ukurannya baik seperti apa ya? Ini adalah sekolah yang menentukan. Siswa mampu menyalin ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tulisannya. Nah, ini dikatakan sudah tercapai kriterianya. Siswa mampu memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan maknanya. Siswa mampu menghafal dan menerjemahkan Al-Quran. Nah, jadi ini namanya kriteria. Terus nanti ini kita jadikan sebagai, kalau kualitatif ya, kalau kualitatif kita jadikan sebagai alat untuk mengassesmen siswa. Siswa bisa nggak membaca Al-Quran? Nah, kita evaluasi. Berarti kalau mengevaluasi kan harus diukur dulu. Mengukur itu bagaimana? Ya dites. Ya, satu kelas itu dites. Bisa nggak? Oh, dari 30 siswa, 20 siswa sudah bisa. Yang 10 siswa belum bisa. Nah, jadi begitu. Apa ukuran keberhasilan dari program ini? Tentunya ketika kita membuat program, menuliskan ukuran keberhasilannya kan. Ya, jadi misalnya 80% siswa mampu membaca Al-Quran, misalnya begitu. Nah, itu menjadi apa? Jadi acuan, patokan kita. Kalau tidak ada seperti itu, kita nggak bisa mengevaluasi. Ya, nggak bisa mengevaluasi. Evaluasi yang paling gampang itu adalah evaluasi yang sifatnya kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu sangat subjektif sehingga evaluasinya itu ya tergantung evaluator karena memang kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu sudah jelas sekali. Maka saran saya pendekatan evaluasi minimal
ada kuantitatifnya. Kuantitatif itu maksudnya pakai angket, itu paling sederhana. Paling angket, pakai angket. Atau kalau kemampuan membaca Al-Quran ya pakai penilaian. Penilaian, ujian, ada tes. Nah, jadi ini seperti evaluasi hasil belajar, dites. Dites. Sudah mencapai KKM belum? Oh, sudah mencapai. Oh, belum. Yang sudah mencapai berapa persen? Nah, misalnya itu. Terus ukuran keberhasilan yang ditentukan oleh sekolah bagaimana? Oh, 70% siswa mencapai KKM misalnya. Nah, gitu. Itu bisa menjadi kriteria evaluasi sehingga mudah kita itu melakukan evaluasi. Tapi kalau tidak ada seperti itu, nggak bisa. Maka sekali lagi tadi di awal sudah saya katakan, kita bisa melakukan evaluasi kalau dari awal sudah ditentukan lebih dahulu ukuran keberhasilan dari evaluasi itu atau kriteria evaluasinya. Ini aspek keimanan juga ada, aspek ibadah juga ada. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya bagaimana? Pelaksanaan kegiatan program IMTAK di SMP Negeri 1 Gerung dan SMP Negeri 5 Gerung belum efektif. Wassalam. Gitu Mas Vicky. Oke, siap Pak Bando. Monggo, ada yang mau didiskusikan? Jadi monggo rekan-rekan, kelihatannya ini mungkin Pak Lukman masih ada yang di anu lagi. Pak Lukman ini kelihatannya sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Pak Lukman, monggo betul-betul Pak Lukman, Mas Ruslan dan teman-teman kita pasca yang dari Boyolali, monggo Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan secara langsung ke Bapak Joko Subanto. Monggo. Atau mungkin Pak Banto nanti ada trik-trik tertentu Pak Banto ini yang dievaluasi kayak gini kan mungkin kalau dari kemarin kan kuali, campuran ini. Nah, ini evaluasi kan hal-hal yang kelihatannya entah itu mengevaluasi diri sendiri terhadap apa yang sudah disampaikan atau milik yang lain mungkin ada trik tersendiri Pak Banto terkait dengan yang sistem evaluasi seperti itu tuh. Mungkin kan udah hitung-hitungan gitu loh Pak Bando, hitungannya udah ini gimana ya mungkin ada clue tersendiri itu Pak Bando terkait dengan evaluasi ini biar gampang dipahami gitu Pak. Jadi baik untuk teman-teman sekalian ini terkait dengan penelitian lah gitu. Jadi ya akhirnya penelitian itu bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa tadi penelitian kualitatifnya tadi misalnya strategi penanaman nilai keagamaan di sekolah itu bisa. Bisa juga kuantitatifnya. Kuantitatifnya bagaimana? Misalnya hasil kuantitatif dan itu evaluasi, misalnya hasil penanaman nilai keagamaan. Jadi apakah siswa sudah bisa membaca Al-Quran tadi? Misalnya apakah sudah bisa menyalin tadi? Apakah sudah bisa memahami dengan baik? Nah, itu juga perlu diukur dan hasilnya itu bisa menjadi hasil evaluasi pembelajaran yang ada di kelas. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa juga penelitian pengembangan seperti kemarin yang dilakukan oleh Bu Uswah ya, pengembangan buku ajar. Jadi sederhana misalnya begini, setelah dievaluasi ternyata banyak anak yang nggak bisa bahasa Arab, misalnya gitu. Mengapa? Karena memang bukunya susah. Bukunya susah. Nah, karena bukunya susah, maka kita bisa melakukan penelitian pengembangan bagaimana mengembangkan dari buku yang sudah ada tapi dinilai siswa susah itu menjadi buku yang dinilai siswa nanti baik. Artinya menjadi buku yang baik. Itu penelitian pengembangan. Jadi bisa diawali dari evaluasi dulu gitu. Makanya evaluasi itu akhirnya menjadi kunci ya, banyak hal ya. Dievaluasi hasil perilakunya ternyata apa? Ternyata
banyak yang belum sesuai dengan harapan lah. Kita akan melihat prosesnya bagaimana. Atau misalnya setelah dievaluasi sekolah tertentu itu ternyata luar biasa hasilnya, perilakunya luar biasa. Nah, kita bisa meneliti di sana secara kualitatif bagaimana sekolah itu melaksanakan program-program itu kok bisa berhasil. Jadi gitu. Jadi dari evaluasi kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran, oh di sana kok bagus. Nah, mengapa kok bagus? Nah, itu bisa diteliti lebih lanjut. Ya, bisa diteliti lebih lanjut. Dari evaluasi kok belum bagus. Mengapa kok belum bagus? Karena memang sarana prasarananya belum memadai. Salah satunya buku. Bukunya sudah ada, tetapi belum bisa membuat anak itu menjadi paham. Nah, kita bisa melakukan penelitian pengembangan dari buku yang belum bagus menjadi bagus. Nah, dan banyak hal, artinya banyak hal. Nah, saya ingin katakan bahwasanya evaluasi itu bisa menjadi dasar pijakan, meletakkan penelitian lanjutan. Jadi jenengan itu membuka pintu saya, melalui evaluasi dibuka pintu. Sekolah saya ternyata belum baik. Silahkan bagi para peneliti masuk ke sekolah saya, mengapa kok belum baik. Nah ini yang terbuka loh ya. Kadang-kadang ada yang nggak mau dikatakan jelek ya. Padahal itu sebenarnya sebuah langkah awal untuk menjadi lebih baik. Kalau kita mengakui bahwasanya kita itu belum baik. Tapi sekali lagi kadang-kadang orang menerima ini Saya sering katakan mengkritik itu mudah. Ini saya katakan ya karena ini saya bicara evaluasi. Mengkritik itu mudah, tapi menerima kritik itu mohon maaf tidak mudah. Filosofinya orang mengkritik itu seperti orang memupuk. Kalau kita mengkritiknya habis-habisan, itu seperti orang yang tanaman diberi pupuk yang buahnya. Tanaman baru seminggu di pupuk sak gegem ya mati. Jadi mengkritik itu kalau tidak sesuai dengan kadarnya malah justru mematikan. Ya, mematikan. Jadi mengevaluasi itu menyampaikan rekomendasi evaluasi, ya ngati-ngati juga itu ya. Ya, ngati-ngati juga itu menyampaikan itu. Menerima enggak mereka? Mereka yang kadang-kadang egonya tinggi enggak mau menerima ya. Makanya itu dikomunikasikan yang baik karena memang realitasnya begitu. Tapi kalau misalnya tadi kritiknya tidak disampaikan, hasil evaluasinya tidak disampaikan, ya sama seperti tumbuhan wis gede ning pupuk eger sak jumput. Tambah gede enggak, tambah subur enggak? Ya enggak. Enggak akan tambah subur itu. Maka ketika kita memiliki rekomendasi hasil evaluasi, tidak kita berikan secara komprehensif, terus akhirnya sekolah melakukan tindakan hanya parsial, ya tidak akan membuat perubahan yang signifikan di sekolah itu. Nah, maknanya seperti itu. Nah, di akhir ini saya ingin sampaikan bahwasanya banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak hal yang bisa kita kontribusikan ke sekolah kita. Ya, penelitian itu salah satu hal yang bisa memberikan jamu ya pada sekolah untuk bisa lebih baik. Itu Mas Vicky mungkin gitu ya, Mbak Resa gawe kata-kata sing apik. Untuk rekan-rekan semua yang di peserta webinar mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Mungkin Pak Lukman masih bergabung ya Pak Lukman? Iya. Iya, gimana Pak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi Pak? Ini saya cuman ada sedikit. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian ini ya, evaluasi khususnya, itu berarti ada sesuatu yang melatar belakangi atau tidak ya? Atau pokoknya saya ingin melakukan penelitian. Atau ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa saya melakukan evaluasi ini? Apakah karena prestasi yang buruk atau karena tingkat kompetensi yang rendah atau apa, atau yang penting saya melakukan penelitian. Karena ketika saya berpikirnya gini, karena kalau ketika kita apa itu namanya
apa itu ya? Halo, masih mendengar? Kita melakukan penelitian terus sudah mengetahui latar belakang misalnya prestasi yang rendah seperti itu, ya. Berarti itu kan kita sebenarnya sudah mencapai sebuah konklusi. Seperti itu betul ya, Ustaz? Gini, kalau sudah tahu sekolahnya kualitasnya rendah, mengapa kok bisa rendah? Perlu dievaluasi lagi kan? Ya, perlu dievaluasi lagi. Proses pembelajarannya bagaimana? Jadi dari satu kegiatan evaluasi nanti bisa muncul kegiatan evaluasi berikutnya. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan penelitian evaluasi yang dievaluasi hanya di komponen-komponen tertentu, tidak secara komprehensif. Ya, jadi begitu. Dengan demikian, ketika kita akan melakukan penelitian evaluasi, apakah ada latar belakang yang melatar belakangi mengapa kita mau melakukan evaluasi? Ya tentunya ada. Mengapa kok perlu ada ujian akhir semester? Apakah demosok sekolah ya ra diuji? Apakah hanya karena itu? Kan tidak mestinya. Jadi kita melakukan ujian akhir semester, ini kan evaluasi. Itu karena ingin mengukur ketercapaian siswa. Apakah siswa itu sudah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan atau tidak. Jadi kan gitu. Jadi mesti tetap ada maksud-maksud tertentu yang melatar belakangi mengapa dilakukan evaluasi. Terus kalau sudah dilakukan, sudah jelas ini kan memang nilainya rendah-rendah. Nah, kalau nilainya rendah bisa diteliti lebih lanjut. Penelitiannya itu bisa penelitian evaluasi, juga bisa penelitian yang lainnya, gitu. Penelitian yang lainnya. Kalau mengevaluasi ya dievaluasi lagi, misalnya proses pembelajaran. Ya, gitu. Artinya setelah diketahui ada sesuatu yang negatif, ada penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan ini apa? Ya bisa penelitian evaluasi, bisa juga penelitian yang lainnya. Tergantung topik permasalahan yang akan diungkap dari latar belakang. Begitu Mas Lukman. Namun yang jelas mesti orang mau mengevaluasi ada maksud-maksudnya. Berarti kita sudah mengetahui sebenarnya kalau di sekolahan ini contoh Pak ya yang mungkin pernah dulu saya lakukan itu ngeten. Kita kan berarti sudah mengetahui dulu kalau nilai prestasi bahasa Arab di tingkat madrasah sanawiyah itu dibandingkan dengan prestasi belajar yang lain pasti lebih rendah gitu loh. Kita kan sudah mengetahuinya. Terus kalau kita sudah mengetahui ini kemudian kita lakukan penelitian evaluasi, ini kira-kira ada manfaatnya buatan apa enggak lebih baik kita langsung melakukan penelitian tindakan seperti itu? Oke. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab ke pertanyaannya Mas Lukman tadi. Sering mahasiswa datang ke saya. Mbak mau mengangkat judul apa? Ini Pak, pengaruh ini terhadap ini itu. Mengapa? Ya karena saya lihat di sana itu Pak, prestasinya, jadi misalnya pengaruh bimbingan orang tua terhadap prestasi siswa. Pengaruh bimbingan orang tua terhadap prestasi siswa. Mengapa kok meneliti itu? Ya karena Pak, karena nilainya kok rendah sekali. Nah, seringkali orang itu atau mahasiswa itu ketika melihat prestasinya rendah, terus dikaitkan motivasinya guru bagaimana, hubungannya dengan motivasi guru bagaimana, hubungannya dengan bimbingan orang tua bagaimana, itu kadang-kadang diteliti. Padahal itu sudah jelas. Jelas. Artinya apa? Prestasi dengan bimbingan orang tua, prestasi dengan minat itu sudah sesuatu yang sudah jelas. Jelas ada hubungannya. Yang belum jelas itu mengapa kok sekolahan itu prestasinya rendah kan gitu. Nah, untuk menjawab ini penelitian apa yang dilakukan? Bukan penelitian survei, tapi penelitian evaluasi, gitu loh. Itu. Jadi penelitian evaluasi itu dilakukan itu untuk mengapa kok sekolah itu prestasinya rendah. Jadi bukan berarti karena prestasinya rendah, saya ingin mengetahui bagaimana hubungannya dengan
bimbingan orang tua ya sudah, itu sudah jelas bimbingan orang tua dengan prestasi ada hubungannya. Mengapa harus diteliti? Tapi yang harus diteliti sesuatu yang belum jelas ini, yaitu bagaimana ini loh mencari permasalahan sebenarnya akar masalahnya ada di mana sih? Mengapa kok siswa itu nilainya rendah? Jadi begitu. Nah kalau nilainya sudah tinggi, ini bisa diteliti juga. Pak ini sekolahan X itu nilainya sangat tinggi sekali. Nah, ini bisa diteliti. Tapi penelitian bukan penelitian evaluasi. Penelitian apa? Ya penelitian kuantitatif biasa. Mengapa kok sekolah itu nilainya tinggi? Gitu. Penelitian tapi bukan penelitian evaluasi. Jadi begitu. Nah, jadi ini saya sampaikan. Kapan saatnya kita mengambil evaluasi dan kapan saatnya kita itu mengambil penelitian non evaluasi. Kemudian tadi Mas Lukman, ketika sudah diketahui nilainya rendah, mengapa kok harus dievaluasi? Kok enggak diberikan tindakan kelas saja? Bagaimana kita bisa melakukan tindakan yang tepat ketika kita tidak tahu akar masalahnya ada di mana? Jadi nilai sesuatu rendah itu karena apa? Itu kan kadang-kadang tidak jelas. Apakah karena minatnya siswa yang rendah, atau kompetensi guru yang rendah, atau karena kualitas interaksi di kelasnya rendah. Karena tidak jelas bagaimana kita bisa melakukan treatment. Agar jelas bagaimana, ya dievaluasi dulu. Kompetensinya guru bagaimana. Nah kalau sudah oh ternyata akan masalahnya di sini, oh ternyata minatnya sudah tinggi, ternyata kinerja gurunya yang rendah sehingga kualitas interaksinya di dalam kelas itu jelek. Nah, kalau akar masalahnya sudah jelas, bisa kita melakukan tindakan sekolah. Nah, kalau seperti ini berarti tindakan sekolah. Apa tindakan sekolah? Melakukan penguatan kinerja guru. Jadi diberikan pelatihan bagaimana supaya kompetensi pedagogisnya baik, kompetensi profesionalnya baik, kompetensi kepribadiannya baik. Nah, baru tindakan sekolahnya itu tepat. Tapi sebelum akar masalahnya, kadang-kadang akarnya enggak jelas. Nah, kalau sudah jelas itu baru bisa. Terjawab enggak ya Mas Lukman ya? Jadi paham, paham Ustaz. Bagus berarti. Insya Allah paham. Yeah. Moga-moga ini memberikan sesuatu yang barulah bagi teman-teman mahasiswa. Ini yang lainnya gimana ini? Ini sebentar lagi sudah mau membuat tesis loh ya, juga membuat tesis. SK-nya kan sudah keluar itu ya. Mohon maaf ini untuk yang peserta dari mahasiswa pasca ini nilai SK-nya kan sudah keluar. Sudah diedarkan ya Mas Vicky ya? Sampun, Mbak, sampun. Sudah. Berarti sejak SK itu sudah diedarkan, berarti kan sudah bisa melakukan bimbingan. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya ya bimbingan. Nah, agar bimbingan iso muni, iso nyambung, yo digawe tulisan proposalnya. Apakah latar belakangnya sudah baik atau belum? Identifikasi masalahnya sudah tepat atau belum? Pembatasan masalahnya sudah relevan dengan identifikasi masalah atau enggak, rumusan masalahnya sudah tepat atau tidak, tujuan penelitiannya sudah tepat atau tidak, landasan teorinya itu kira-kira cukup enggak untuk melakukan penelitian, metodologi penelitiannya sudah lengkap atau belum. Nah, itu perlu dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Monggo, ini saya berharap semester besok proposal jangan sampai menunggu akhir tentunya, tapi pertengahan itu sudah ada yang mulai seminar proposal, jadi bebannya tidak begitu berat. Nah, itu nanti bisa langsung penelitian, pokoknya nanti cepat kuliah di Mamba Ulum dan kualitasnya bagus, insya Allah gitu. Mas Vicky, begitu Mas Vicky. Matur nuwun Pak Banto. Mungkin ada konklusinya Pak Banto untuk pada webinar panjenengan ini, ada konklusinya atau kita lanjut untuk penutupan? Monggo. Jadi teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, pasca sarjana, saya mewakili Bu Uswah. Pasca sarjana sudah
menggelar webinar berseri mulai dari penelitian kualitatif, kuantitatif, penelitian pengembangan, penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, dan diakhiri dengan ada penelitian pengembangan dan diakhiri dengan penelitian evaluasi. Ini memberikan bekal yang sudah cukup bagi mahasiswa. Ya, sudah cukup bagi mahasiswa. Kami berharap ini semuanya nanti bisa dijadikan sebagai lentera. Mungkin kalau kita ngomongnya agak itu sopan, itu bisa jadikan sebagai lentera atau lampu senter supaya kita itu bisa melakukan penelitian skrip tesis kita itu dengan tepat. Begitu, dan sekali lagi mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan materi dan dalam rangka penyelenggaraan webinar ini, saya Mbak Uswah, Mas Vicky, dan Mas Indrawan, serta teman-teman yang lainnya, Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan lain sebagainya. Kalau ada hal yang kurang optimal, itu karena keterbatasan kami. Jadi kami sudah berupaya semaksimal mungkin, sebagus mungkin menyajikan ini semuanya. Namun kalau belum, ya itu qadarullah, memang hanya seperti itu. Namanya jelas, kita berdedikasi, teman-teman mahasiswa di Pascasarjana, moga-moga menimba ilmu di Mambaul Ulum, dapatkan ilmu yang barokah dan memberikan kemanfaatan yang banyak, khususnya di sekolahnya masing-masing. Saya pikir itu. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf apabila menggantikan Prof. Miftah ada hal yang kurang berkenan. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Subanto, SSI MPD, yang telah menyampaikan materinya tadi, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti webinar series ini dari awal tanggal 23 Juni sampai ini akhir 25 Agustus. 6 pertemuan ini kita ikuti bersama. Kami dari Pascasarjana Institut Islam Ulum Surakarta mengucapkan banyak terima kasih atas kesertaan panjenengan semua, baik keluarga besar Institut Islam Ulum Surakarta yang S1 maupun S2, ataupun yang dari pihak luar. Kami juga mengucapkan terima kasih. Permohonan maaf pula kami sampaikan apabila dalam penyampaian selama ini ada yang kurang berkenan, ada kesalahan teknis. Bahkan di hari ini mungkin sinyal agak keganggu, karena pada hari ini pula sedang diadakan pendampingan mahasiswa akhir di Institut Islam Ulum Surakarta. Serta kami mengucapkan terima kasih kembali kepada pemateri-pemateri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga yang ilmu panjenengan berikan kepada kita semua ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya tutup dengan satu buah pantun yang menjadi andalan kami. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari. Kalau ada kata-kata kita yang salah, tolong jangan dilaporkan polisi. Terima kasih. Marilah kita tutup webinar series sore ini dan akhir ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Apabila nanti ada yang ingin disampaikan atau konsultasi, bisa melalui grup WhatsApp PPSTA. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nyun pamit. Siap. Nggih.